warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Nah, jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Yang pertama yaitu pengertian dari tabungan. Tabungan merupakan suatu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang telah disepakati di awal. Kemudian untuk mudharabah sendiri yaitu suatu akad antara dua orang atau lebih yang di dalamnya itu melakukan suatu kerjasama dalam usaha. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat mudharabah. Nah, untuk rukun yang pertama yaitu adanya sahibul mal atau pemilik dana. Jadi pemilik dana ini memiliki hak untuk mengawasi mudharib dalam mengelola uangnya. Kemudian yang kedua adanya mudharib atau penggarap. Mereka memiliki hak untuk melakukan pekerjaannya tanpa campur tangan dari sahibul mal. Kemudian yang ketiga adanya akad. Nah, akad ini memiliki syarat itu harus dilakukan secara sukarela dari kedua pihak tersebut tanpa paksaan dari pihak lain. Kemudian yang keempat itu adanya mal atau modal. Nah, untuk modal ini memiliki beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu modal harus berupa uang. Kemudian syarat yang kedua dari modal itu harus diketahui secara jelas bentuknya seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu modal itu harus segera langsung diserahkan kepada mudharib agar mudharib langsung bisa melakukan pengelolaan. Kemudian rukun yang kelima selanjutnya yaitu adanya amal atau pekerjaan itu sendiri yang nantinya akan menghasilkan suatu keuntungan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya keuntungan. Keuntungan itu harus dikhususkan untuk kedua belah pihak, jadi tidak boleh untuk pihak yang lainnya. Syarat yang terakhir yaitu keuntungan itu harus berupa persentase yang jelas. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian dari tabungan mudharabah. Jadi tabungan mudharabah itu berarti suatu penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah menggunakan metode mudharabah mutlaqah. Kemudian dalam tabungan mudharabah ini uang bagi hasil yang didapatkan itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu karena pendapatan bank syariah. Kemudian total investasi mudharabah mutlaqah, total investasi produk tabungan mudharabah, rata-rata saldo tabungan mudharabah, nisbah yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, kemudian total pembiayaan bank syariah, dan yang terakhir yaitu metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan. Untuk metode yang digunakan bagi hasil ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu revenue sharing, kemudian yang kedua yaitu profit loss sharing. Nah, untuk skema tabungan mudharabah yang pertama yaitu adanya pihak bank. Pihak bank ini berlaku sebagai mudharib atau sang pengelola dana. Kemudian nasabah ini sebagai penyedia dananya atau sahibul malnya. Nah, yang pertama yaitu nasabah meletakkan dananya kepada bank dalam bentuk tabungan mudharabah. Kemudian oleh bank itu dana tersebut itu disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kemudian selanjutnya yaitu bank akan memperoleh pendapatan dari proses pembiayaan tersebut. Nah, pendapatan tersebut itu akan dihitung oleh pihak bank, kemudian akan ditetapkan bagi hasil revenue sharing. Nah, jadi jumlahnya nanti disesuaikan dengan saldo rata-rata tersebut dalam bulan laporan. Nah, setelah itu pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dananya, mendapatkan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbah awal yang telah disepakati dengan pihak bank. Kemudian tabungan mudharabah itu juga diatur dalam Fatwa DSN MUI. Yang pertama yaitu Fatwa DSN nomor 7 DSN MUI 4 tahun 2000. Jadi dalamnya ini berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan transaksi mudharabah, kemudian rukun dan syaratnya, dan ketentuan lain yang misalkan ketentuan yang dapat membatalkan satu akad tersebut. Kemudian tentang tabungan mudharabah ini juga diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 115 DSN MUI 9 tahun 2017, yang dimana berisi ketentuan yang sama dengan DSN sebelumnya, tetapi ditambahi dengan macam-macam akad mudharabah yang boleh diberlakukan dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu adanya mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, mudharabah sunaiyah, dan yang terakhir yaitu mudharabah mushtarakah. Baik, selanjutnya yaitu dalil dari mudharabah. Yang pertama Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yaitu aliman sayaquluna minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Dalam ayat tersebut termasuk dasar diperbolehnya akad mudharabah, yang mana lafaz yadribuna termasuk sama dengan akar lafaz mudharabah,
yang mana memiliki makna suatu perjalanan usaha begitu. Baik, selanjutnya yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasu finnal barakah al-bay'u ilal ajal wal muqaradah wal khulqul burri bisyair lil baiti la lil bai'. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 hal yang mendatangkan berkah. Yang pertama yaitu jual beli tidak secara tunai. Yang kedua adalah muqaradah, nama lain dari mudharabah. Yang ketiga mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual begitu. Itu termasuk dalil dari diperbolehkannya mudharabah. Selanjutnya yaitu ijma. Dalam ijma ulama sepakat akad mudharabah ini diperbolehkan. Hal ini selaras dengan apa yang pernah dilakukan para sahabat, yang mana beberapa sahabat ada yang menyerahkan harta anak yatim bertujuan untuk mudharabah. Dalam pelaksanaan ini tidak ada yang melarangnya, sehingga persoalan mudharabah ini menjadi kesepakatan bersama di kalangan para sahabat begitu. Selanjutnya yaitu macam-macam mudharabah. Macam-macam mudharabah, yang pertama mudharabah mutlaqah. Dalam mudharabah mutlaqah ini adalah yaitu akad mudharabah yang mana pemilik modal memberikan hartanya kepada pengelola agar dilakukan sebuah usaha, dan harta tersebut tidak ada batasan untuk memakainya. Jadi pemilik modal tersebut tidak memberikan batasan kepada pengelola untuk mengelola hartanya tersebut begitu. Yang kedua mudharabah muqayyah. Dalam mudharabah muqayyah yaitu di mana akad mudharabah yang mana pemilik modal memberikan hartanya kepada pengelola untuk mengelola hartanya, tapi dengan ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu, baik mengenai dana, lokasi, cara dan sektor usaha. Contohnya lagi tidak mencampur dana amil atau pemilik modal dengan dana yang lain begitu. Hanya menggunakan satu dana. Baik, yang ketiga adalah mudharabah musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah ini antara pemilik modal dengan pengelola sama-sama memberikan hartanya untuk dilakukan usaha. Bisa juga dengan pertama kali pemilik modal memberikan dana 100%. Yang kedua, setelah usahanya berjalan lancar, maka pengelola juga memberikan hartanya untuk usaha tersebut. Begitu. Artinya tambahan dana dari modalnya tersebut begitu. Itu mudharabah musyarakah. Yang ketiga, mudharabah su'iyah. Dalam mudharabah su'iyah ini adalah pemilik modal dan pengelola sama-sama bekerja sama-sama bekerja dalam melakukan usaha tersebut. Mungkin cukup dari itu dari saya. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan praktek akad mudharabah di bank syariah. Nah, pada praktek akad mudharabah di bank syariah itu menerapkan produk penghimpun dana dan penyaluran dana. Pada penghimpun dana itu yang bertindak sebagai sahibul mal itu dari pihak nasabah, sedangkan yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana itu dari pihak bank. Nah, pada penyaluran dana itu yang bertindak sebagai sahibul mal itu dari pihak bank, sedangkan yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana itu dari pihak nasabah. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh praktek akad mudharabah di bank syariah. Saya membuka deposito di mudharabah di bank syariah 40 juta. Jangka waktu 6 bulan dengan nisbah yang disepakati. Dana yang mengendap di bank dalam waktu 6 bulan itu 10 juta dengan keuntungan 800.000. Maka bagi hasil yang saya terima adalah
40 juta dikali 800.000 dikali 58%. Dibagi 10 juta, hasilnya 1.856.000. Dari jumlah deposito saya, sehingga uang saya setelah 6 bulan adalah 41.856.000. Saya mengajukan pembiayaan mudharabah di bank syariah untuk usaha peternakan sapi. Bank menyalurkan dana 50 juta. Jangka waktu 3 bulan dengan nisbah yang disepakati. Usaha tersebut menghasilkan keuntungan 6.250.000. Maka keuntungan masing-masing, yakni bank memperoleh 2.975.000 dan saya 3.275.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Tabungan mudharabah itu dana yang disimpan itu bentuknya investasi, sedangkan pada tabungan wadiah dana yang disimpan itu bentuknya titipan. Pada perolehan bonus di tabungan mudharabah itu bentuknya bagi hasil. Nah, sedangkan di tabungan wadiah itu perolehan bonusnya itu tergantung oleh pihak bank. Pada pembalian dana di tabungan mudharabah itu uang tidak dijamin kembali seluruhnya. Nah, sedangkan di tabungan wadiah itu uang dijamin kembali seluruhnya. Nah, pada waktu penarikan dana di tabungan mudharabah itu waktunya dibatasi. Sedangkan di tabungan wadiah itu waktunya itu tidak dibatasi atau dapat dilakukan kapan saja. Nah, teman-teman, sekian penjelasan hasil diskusi kelompok 5. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.